Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar buhan pian berataan? Nah, hari ini ulun membawa pian melihat ulun naik bambi rafting atau balanting di Sungai Deras Amandit yang berbatu di Loksado, tepatnya di hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan ya. Nah, jadi bambu rafting ini merupakan salah satu situs keajaiban Geopark Meratus ya. Jadi kalau bambu rafting ini, kalau orang kita menyambatnya itu belanting, ini merupakan alat transportasi wisata yang asik banar gasan mengarungi Sungai Amandit nang bebatu di Loksado, hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Nah, wisata bambu rafting atau arung jeram bambu rafting Loksado itu masuk dalam 54 situs keajaiban Geopark Meratus Nasional Indonesia, ditetapkan tahun 2018 dan kini diajukan untuk diakui UNESCO Global Geopark ya. Nah, situs bambu rafting masuk pada rute utara wilayah Geopark atau Taman Bumi Meratus yang bertema mengikuti suara angin menuju keajaiban Dayak Meratus. Bambu rafting masuk jajaran situs Geopark Meratus pada rute utara bersama Balai Adat Malaris, Bukit Langara, Air Terjun Kilat Api, Mata Air Panas Tanuhi, Tebing Batu Gamping Batu Laki, Pemandangan Bukit Kantawan, Sentra Dodol Kandangan, Wan Gua Batu Hapo. Nah, jadi bambu rafting ini merupakan bagian keindahan dan daya tarik pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional Loksado yang sudah dikenal luas hingga mancanegara. Bahkan gelar Festival Loksado dengan tampilan utamanya bambu rafting yang setiap tahun dilangsungkan kini sudah masuk sebagai karisma event Nusantara dari program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Nah, begitu pentingnya situs bambu rafting, tentunya tidak terpisahkan dari kasanah alam Loksado dan pegunungan Meratus yang melahirkan wisata menguji adrenalin. Sebenarnya wisata yang menguji mental atau wisata arung jeram dengan menggunakan rakit bambu itu memiliki kisah tersendiri bagi masyarakat Dayak di bantaran Sungai Amandit. Dan cerita itu dimulai sebelum tahun 1970-an. Rakit bambu adalah satu-satunya moda transportasi bagi masyarakat suku Dayak yang tinggal di pegunungan Meratus untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan mereka untuk dijual ke perkotaan di Kandangan. Nah, sebelum adanya infrastruktur jalan menembus ke wilayah Loksado, belum ada kendaraan modern. Nah, jadi rakit bambu adalah satu-satunya akses cepat untuk bepergian membawa barang ke kota melalui jalur Sungai Amandit yang deras dan penuh bebatuan besar. Karena suku Dayak Meratus harus menjual hasil perkebunan dan lain sebagainya yang didapat dari alam pegunungan Meratus yang begitu kaya, moda transportasi angkutan melalui Sungai Amandit dengan rakit bambu pun dibuat untuk membawanya ke kota. Nah, Diancah itu warga Loksado, pelaku joki rakit bambu, kala mudanya menceritakan bahwa berjalan dengan rakit bambu menuju kota Kandangan, ibu kota kabupaten tersebut, dari Loksado bisa memakan waktu 1 hingga 2 hari tergantung kondisi air Sungai Amandit. Nah, jika musim kemarau lebih lama, jika musim hujan lebih cepat sampai ke Kandangan hujannya. Sebab perjalanan penuh dengan rintangan, khususnya bebatuan besar yang melintang hingga tengah sungai, alur sungai yang berbelok, turunan cukup tajam hingga di bagian sungai yang dalam harus dikayuh dengan bambu. Rakit bambu yang dibuat pun harus kokoh dan kuat. Batang bambu atau paring yang digunakan harus pilihan antara 10 sampai 20 batang bambu satu rakit, diikat dengan tali dari kulit bambu khusus untuk tali atau bambu tali.
Ia meyakini paring dan bambu tali hanya tumbuh di wilayah pegunungan Meratus. Nah, singkat cerita, bila rakit sampai ke tempat tujuan, semua barang yang dibawa dijual termasuk rakitnya. Pulangnya kami jalan kaki hingga 1 hari dengan membawa barang kebutuhan pokok keluarga yang dibeli di kota, ujarnya. Nah, itu sejarahnya. Nah, dari cerita warga di Loksado sekitar tahun 75-an mulailah tersedia angkutan darat seperti kendaraan roda 2 dan 4 masuk. Moda transportasi modern itu mulai merambah masyarakat pedalaman di wilayah pegunungan Meratus. Jadi awal adanya wisata bambu rafting itu sekitar tahun 1980-an dari warga asing yang berkunjung ke Loksado untuk mencoba menelusuri sungai menggunakan rakit bambu tersebut. Nah, kalawasannya mulai tersiar hingga memasuki tahun 2000-an, wisata bambu rafting Loksado mulai naik daun. Nang kayak ulat ya kalau naik daun, hingga kini makin maju sampai tersiar ke mancanegara. Nah, penggiat pariwisata Loksado Kalimantan Selatan Miftahul Taib menceritakan banyaknya kunjungan wisata mancanegara ke Loksado sebelum terjadinya pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Ada yang hanya berwisata, ada pula yang datang untuk penelitian, hingga beberapa bulan tinggal di sini dari berbagai negara. Wisatawan dari benua Eropa banyak jarnya. Nah, jadi yang paling digemari di kawasan strategis pariwisata nasional Loksado ini adalah Arum Jerang Bambu atau bambu rafting. Selain ada paketnya ke wisata air terjun Haratai, Balai Adat Malaris, Wan Air Panas Tanuhe. Nah, itu wisata bambu rafting di Loksado dipatok 300.000 untuk 3 penumpang dengan waktu tempuh perjalanan antara 2-3 jam tergantung kondisi arus Sungai Amandit. Nah, bila deras racap sampai, bila kada deras talambat. Nah, jadi kalau 300 untuk 3 penumpang itu kan murah, cuma 100.000 saja satu orang ya. Nah, menurut joki bambu rafting Loksado Muhran, rata-rata pada akhir pekan saat ini wisatawan yang membutuhkan pariwisata bambu rafting mencapai 40 hingga 50 rakit. Diungkapkan dia, rata-rata joki membawa rakit untuk wisatawan sudah berpengalaman puluhan tahun hingga sangat minim terjadi kecelakaan. Setelah zaman makin modern di mana anak-anak lebih suka bermain handphone, akhirnya regenerasi joki bambu rafting di Loksado mulai terancam. Jadi sedikit sekali anak muda bisa jadi joki bambu rafting. Entah bagaimana nantinya setelah kami tidak bisa lagi sebab banyak yang sudah tua-tua, ujarnya. Jadi bambu rafting ini dijadikan salah satu situs geopark Meratus, pegunungan dalam ilmu geologi, disusun oleh kerak samudra yang disebut ophiolite yang terangkat ke permukaan sejak 2000 sampai 150 juta tahun lalu. Nah, bambu rafting tidak terpisahkan dari pegunungan yang membentang sepanjang 600 km persegi tersebut. Menurut tenaga ahli pengelola geopark pegunungan Meratus Nur Arif, bambu rafting Loksado memiliki historis yang bernilai budaya tinggi bagi suku asli pegunungan Meratus. Nilai budaya yang tinggi karena dulunya digunakan suku Dayak Meratus sebagai transportasi untuk membawa barang-barang hasil pertanian dan perkebunan ke kota, dan ini mengandung sejarah panjang. Bahkan jika diteliti, dari bambu yang digunakan untuk rakit bambu rafting itu hanya tumbuh subur di pegunungan Meratus. Bahkan di area bebatuan yang mengandung nilai geologis tinggi, bambu atau lebih akrab disebut warga di sana paring tetap bisa tumbuh subur sekali. Nah, karena berdasarkan informasi geologi, sebenarnya kawasan di Loksado ini pernah terjadi adanya aktivitas vulkanisme hingga membuat tanaman bambu itu tumbuh subur di bebatuan. Tujuan utama geopark tidak hanya untuk pelestarian warisan geologi, namun juga pengembangannya untuk bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitarnya. Dampak positif yang nyata tumbuhnya pariwisata.
Karenanya situs geopark atau taman bumi. Nah, jadi geopark itu artinya sama dengan taman bumi. Taman bumi ya tidak bisa dipisahkan dari pengembangan sektor pariwisata sehingga berdampak pada meningkatnya taraf kehidupan perekonomian masyarakat sekitarnya. Sedari itu, situs geopark harus berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Salah satu fungsi dijadikannya Geopark Meratus adalah harus bisa menjadi wahana pendidikan, konservasi, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, bambu rafting Lok Sado memiliki semua itu hingga patut menyandang situs Geopark Meratus. Nah, penetapan status pegunungan Meratus menjadi geopark nasional hingga ke internasional sangat didukung pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi setempat menyampaikan beberapa langkah pembangunan dilakukan Pemprov Kalsel dalam mendukung penetapan Geopark Meratus Nasional sejak 2018, bahkan hingga diajukan ke UNESCO Global Geopark. Penetapan Geopark Meratus merupakan upaya konkret Gubernur Kalimantan Selatan Haji Syahbiri Noer dalam menyelamatkan Meratus dari kerusakan. Nah, beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Kalsel menyelamatkan Meratus yaitu membentuk Badan Pengelola Geopark, Master Plan pengembangan geopark dan meningkatkan infrastruktur di dalamnya. Selain itu, meningkatkan jejaring dengan geopark yang ada baik skala nasional dan internasional serta meningkatkan promosi wisata. Melihat keindahan alam melalui rafting bambu atau belantik ini menurut ulun sangat luar biasa. Rugu pian kada datang ke sini. Ayo datang ke Lok Sado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.